Bapa. Bela kiranya hari ini Tuhan, setiap kami bisa merasakan kasih sukacita-Mu lebih lagi ya Bapa. Dan bela kiranya Tuhan, pada hari ini kami bisa mendapatkan firman Tuhan yang terbaik daripada Engkau ya Bapa. Thank you Jesus, thank you Lord. Sebelum kami melompat dan memuji Tuhan, kami percaya Tuhan, sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus ada dalam setiap kami. Thank you Jesus, thank you Lord. Kami sudah berdoa, ucap syukur, haleluya. Boleh sama katakan amin. Wow, teman-teman semua, sebelum kita mulai nih, boleh dong sama-sama kita semua bangkit berdiri. Boleh dikasih high five lagi kanan kirinya, bilang thank God it's Friday. Yes, alright teman-teman, sebab kita percaya there is nothing impossible, tidak ada yang mustahil di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bersama teman-teman di kepala, I can do anything. Here we go. I can do
berserah, kita selalu berharap kepada Tuhan. Sekarang marilah kita kembali merasakan kehadiran-Nya. Marilah kita menyanyikan lagu Diam di Hadirat-Mu.
Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, sungguh Kau berbicara dalam hati kami. Ubah kami Tuhan, supaya kami semakin seturut dengan gambaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita ambil waktu ini ucap syukur. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kemurahan di dalam kehidupan kami. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Semua yang percaya, semua yang berdoa, amen dan amen. Amen. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Selamat siang, saudara yang terkasih. Semuanya bercampur ya teman-teman, oke? Pengen teman-teman aja biar kelihatan gue ya. Oke? Pertama saya mengucapkan terima kasih buat Persekutuan Lumina yang mengundang ya, untuk membagikan firman Tuhan hari ini. Dan saya juga berterima kasih untuk kampus. Saya tahu ada keterlibatan alumni juga, masih begitu luar biasa. Saya Tuhan punya sesuatu yang luar biasa buat setiap kalian yang hadir di sini dan setiap mahasiswa di kelas Setia Mulia ya. Amen. Oke, jadi hari ini saya bagikan firman Tuhan. Temanya ini kasih ke saya, the power of persistent prayer. Oke, jadi waktu saya berdoa Tuhan, apa yang Tuhan ingin bicara buat teman-teman mahasiswa-mahasiswi di kelas Setia Mulia, apa yang Tuhan mau panggil buat teman-teman di tempat ini. Terima kasih dulu ya. Good. Oke. Kita akan belajar sama-sama dari Lukas 11. Saya mau mengajak kita untuk bangkit berdiri. Saya akan bacakan firman Tuhan, boleh berdiri untuk pembacaan Alkitab, bacaan firman Tuhan, kita menghargai firman Tuhan, dan setelah itu kita akan berdoa sekali lagi. Oke, Lukas 11 ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, biar Kau berbicara dalam hati kami Tuhan. Kami mengerti akan doa, bagaimana Kau memanggil kami untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan semua yang saya berkata amin. Silakan duduk teman-teman. Kalau misalnya judul khotbahnya The Power of Persistent Prayer, itu saya baca firman Tuhan, kayaknya jujur, apa dari saudara berpikir saya udah berdoa banyak loh. Ada yang katakan doa saya udah banyak banget di Tuhan, gitu ya. Gitu ya katakan ya. Oke. Mungkin yang sisi sebelah saya. Berapa dari saudara merasa kayaknya saya kurang berdoa nih, atau saya doa nih? Banyak waktu dalam kehidupan saya nggak katakan ya, kalau katakan kayaknya jujur saya juga pikir saya kurang berdoa Tuhan, saya kurang semangat, kayaknya saya doanya kurang lama, kurang serius, kurang sungguh-sungguh gitu ya. Nah, dan hari ini saya berdoa ini menjadi sesuatu yang berbicara buat kita semua. Kalau kita bicara tentang doa,
Yang berdoa nggak cuma orang Kristen aja. Setuju nggak? Banyak yang di sana akhirnya tidak berdoa. Well, any religion will pray, gitu ya. How we can pray, how we can pray better dan sebagainya. Ada sesuatu yang menarik di Lukas ini adalah sebenarnya Yesus menjawab pertanyaan murid-muridnya. Muridnya tanya, Tuhan, ajarin dong kami berdoa. Ini doanya gimana sih? Habis Yesus berdoa di Lukas 11 ayat pertama itu, Yesus berdoa, baru selesai berdoa, kemudian muridnya tanya, Tuhan, gimana cara kami berdoa? Ada sesuatu yang berbeda yang Yesus ajarkan kepada muridnya yang berbeda dari doa agama manapun. Kita mungkin pikir, wah saya berdoa perlu doa yang serius, yang panjang. Berikan sebuah approach di mana dia tidak ajarkan kita teknik-teknik berdoa. Dia ajarkan sama kita, bukan kita doanya harus kayak gimana. Yesus ajarkan sama kita perspektif. Kalau kamu berdoa, perspektif doa yang Yesus ajarkan adalah dari sisi yang menerima doa kita. Hanya agama ya, oh gini loh, kamu berdoa harus gini, harus baik, harus kudus, harus luar biasa, harus semangat, harus gini. Tapi sebenarnya bukan itu. Yesus ajarin, kalau kamu berdoa, hey, yang terima doa kamu itu Bapa. Jadi approach doanya itu bukan dari sisi saya yang minta permohonan doa nih. Tapi Yesus ajarin, hey, kalau kamu berdoa, aku kasih tahu kamu ya. Kamu nggak lihat dari situ. Aku kasih tahu kamu perspektif yang kamu nggak pernah lihat, yaitu perspektif dari Bapa. Waktu Yesus bilang, semua anak itu minta, betul nggak? Artinya normal banget. Namanya anak itu minta. Dan Yesus juga bilang, yang namanya Bapa, kalau dia diminta, dia pasti kasih. Jadi Yesus ajarin, hey, waktu kamu berdoa, kamu lagi mendatangi seorang Bapa kamu sendiri. Kamu nggak lagi datengin bos kamu nggak lagi datengin ketua kelompok kamu. Kalau kamu Bapa di bumi ini, anak kamu minta sesuatu, kamu kasih kan? Ya kan? Dia bilang, kamu aja Bapa yang, Yesus bilang istilahnya, kamu punya Bapa yang penuh kekurangan, punya banyak kendala, kamu akan kasih anak kamu. Betapa lebih banyak lagi Bapa kamu yang di surga. Ada satu waktu, karena aku lupa ini kelas 2 SD gitu ya, kita jalan-jalan di mall, aku berhenti gitu. Let's get some ice cream. Gitu kan. Dan aku, let's get some ice cream. Aku pikir, well, jangan, nanti udah kebanyakan makan gula dan sebagainya, no, right? Tapi, come on, let's get some ice cream. Aku nggak cek, aduh, ya. Aku nggak pikir, aduh, do I have budget ya? Nggak masalah, right? I just get, langsung dijawab doanya di belakang sana. Okay? So langsung, I just get buy an ice cream. Okay. Oh, okay. Okay, kita tukar. Okay. Jadi waktu anakku bilang ice cream, oh just get an ice cream. Aku nggak pikir, itu nggak budget kamu loh. Aku nggak udah budget loh. Tapi saya, I wanna get the time, I wanna enjoy my time. Aku mau spend time sama anakku, kita duduk makan ice cream bareng-bareng. Jadi waktu Yesus bilang, hey, what makes
this prayer is powerful, it's not because of the effort of prayer. When kita persistent enough in our prayer, what makes prayer powerful is the relationship that God called us into. Tuhan panggil kita masuk ke dalam satu hubungan, dan hubungannya ini permanen. Dan hubungannya ini tidak berdasarkan performance kita. Saya kalau ketemu teman-teman yang anak Prasmo di luar gitu ya, sometimes, oh kan, masih muda-muda kan, di mana ya kan, start ini bisnis atau kayak butuh, terutama butuh makanan gitu. Dan di mana anak Prasmo? Saya banyak banget ya anak Prasmo ya. Ternyata dari dulu lah, kan dulu ada bisnis startup gitu kan. Jadi you learn startup, business and study gitu. Maybe kita punya thinking of this. Oh, ini ya supply demand curve gitu ya. Right? Kita berpikir, kita datangin Tuhan dengan mentality performance kita. Kalau aku doing pretty well, doing pretty good, mungkin Tuhan jawab doa. Atau kalau aku doa, udah lama, cukup lama, udah capek gitu, mungkin Tuhan akan jawab doa. Yesus bilang, kamu datang sama Bapa bukan sebagai karyawan, bukan sebagai tim kerja. Kamu datang sama Tuhan sebagai anak. Anak aku nggak perlu taatin semua apa yang aku bilang, baru aku kasih dia makan. Akan aku kalau dia oke belajarnya bikin PR gitu, baru aku kasih dia makan siang gitu. Enggak. Dan anytime, any moment dia perlu sesuatu, datang sama aku nggak kayak itu dulu. Kamu udah taat ini belum? Udah oke belum? Enggak. Dia datang sebagai anak, just come and receive. Dan hari ini saya mau ajak kita, Yus ajarin kita, dia Bapak kita, dan relationship-nya sama dia tidak tergantung performance kita. Tidak ada KPI, tidak ada KPI untuk hubungan saya sama anak saya. Okay? Wah, ini indeksnya kamu oke nih, oke dan tidak keluar, enggak sebenarnya. It's because it's a relationship itu permanen. Saya sebagai bapak yang di dunia ini punya keterbatasan. Kayak misalnya, oke, besok ya hari this weekend kita akan berenang bareng ke pantai. Gitu kan. Tapi hari itu out of my control, hujan gede, ya udah jadi kita nggak jadi. Tapi Tuhan kita nggak terbatas. Jadi waktu teman-teman datang sama Tuhan, this morning I hope you get this, that God wants you humble for the relationship, not just to get something. Okay? Yang kedua, mungkin ayat ini kita sering dengar, terus kita pikir kita berdoa, terus minta, terus cari, terus ketuk maka kamu akan datang. Kalau di Lukas, background ayat ini adalah Yesus ditanya untuk ngajarin doa, lalu dia ajarin doa Bapa kami. Terus dia bilang, mana di antara kamu, kalau ada teman kamu datang ke rumah kamu malam-malam, terus kamu nggak punya makanan gitu kan? Dan buat kultur di sana tuh kalau namanya ada tamu, mungkin mirip sama kita ya, ada tamu, masa nggak ada yang disuguhin gitu kan? Dan bayangin mereka dulu nggak ada kulkas gitu kan, seperti kita hari ini gitu. Jadi, waduh nggak ada makanan nih. Jadi gimana sih ke tetangga sebelah? Gitu kan? Ya ketemu tetangga sebelah, teman-teman ya, besok udah friends. I need food gitu. Ya dia sama. Terus semuanya dia, aduh udah malam nih gitu tidur gitu kan. Aduh udah ngantuk deh, besok aja gitu. Tapi dia nggak ada. Aku ada tamu, setelah keluar sih langsung nih. Kalau kamu benar-benar minta tuh, kamu dapat. Terus bilang minta, cari dan ketemu. Pertama ayat ini nggak ngajarin kita bahwa kita bisa bikin Tuhan nyerah sampai akhirnya dia kasih apa yang kita minta. Karena Yesus bilang jika kamu tinggal di dalam aku dan aku dan firman di dalam engkau, mintalah apa saja akan aku berikan kepadamu. So it's not about our performance, our effort.
This verse is talk about relationship. When it comes to relationship, how do you get this? When it comes to relationship, it will be personal. When something is personal, you have to keep on adjusting for that person. Let me give you illustration examples. Tadi saya datang ke sini untuk ke kafe di bawah, di depan library gitu ya, di depan ini gitu. Order sesuatu, dikasih gitu deh. It's a nice coffee. But something is personal when orang yang kasih kopinya kasih gini, Pak, ini kopinya. Kalau dia bilang, ini bagus kopinya, that's getting personal. Betul gak? It will be weird kalau the next customer yang kasih kopinya bilang, mau cewek mau cowok, dia akan bilang, terima kasih Pak Agus, ini kopinya. You cannot copy paste when it comes to something personal. Something personal, you have to keep on adjusting for that person. Kabar baiknya buat kita, Tuhan kita udah berubah-berubah. Kitanya yang belum berubah. In prayer, this is something beautiful. Prayer is something that is relational. Prayer is something that is personal. Apa yang kita minta sama Tuhan personal. Saya pernah berdoa sama anak kecil, itu kan doanya, Tuhan, tolongin saya Tuhan, saya pengen beli stiker yang gambarnya ini kok nggak aku beli. Saya dengarnya kayaknya ketawa, tapi walaupun stiker biasa gitu, tapi buat anak itu that's something that is valuable, something yang dia pengen punya, something that's very personal buat dia. Dan Tuhan nggak bilang mereka, aduh gitu aja nih yang lain coba, nggak kayak gitu. Because He knows our needs. Waktu kita datang sama Tuhan, there's something beautiful about prayer. Is that prayer is not powerful, not because we receive what we want. Prayer is powerful because through prayer we become. Kita menjadi, kita ditransform semakin serupa dengan Allah. Berapa dari teman-teman di sini? Kalau pernah ya, boleh aku ya. Kalian punya satu kebutuhan, kalian berdoa. Oh ini udah di last minute, kayaknya mau ya Tuhan, terus Tuhan jawab, enak last minute. Boleh lihat tangannya. Atau cuma aku aja. Oke, thank you, ada beberapa di belakang. Thank you. Ada beberapa di dalam kehidupan kita. Waktu kita pengen berdoa, kita pengen jawaban doanya segera gitu ya. Caranya kita. Tapi di waktu menunggu dari berdoa sampai jawabannya terjadi, kita diajar untuk tenang, kita belajar untuk sabar, kita diajar untuk I'm going to trust God. That He is in control. Karena Bapa kita yang in control. Doa powerful. Karena itu bukan alat untuk kita dapat sesuatu. Doa itu powerful. Karena lewat itu kita menjadi seseorang. Kalau saya ngobrol sama teman-teman anak yang membina itu, kalau saya ngobrol banyak kuliah di sana, di luar ini banyak university graduates, kalian siap kerja gitu ya. Kalau di Indonesia saya graduate sekarang udah siap bisnis gitu. So it's a different kind of setup gitu kan. Kalau ngobrol banyak banget projectnya gitu ya. Jadi teman-teman kalau di sini yang banyak project, it's okay, you will become somebody else gitu ya. Become you are prepared for something greater. Tapi pada intinya waktu kita berdoa, dari kita berdoa kita dijawab, that's the opportunity to become, menjadi serupa dengan Kristus. Anak aku suka bercanda, dan bisa nggak kita berdoa, minta kesabaran, minta lebih tenang gitu ya. Dan jawabnya kayak gitu. Nah, sometimes tidak kayak gitu, tapi dalam kehidupan kita, through prayer, God changes us. Saya mundur ke ayat 1. Background dari ayat yang kita baca tadi.
Yesus berdoa, muridnya, Tuhan ajar kami doa dong seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu. Kalau kita mungkin menghafal ayatnya. Kalau bahasa Inggrisnya ini, kalau doa di Indonesia doa Bapa kami, ya betul gak? Ini hafal. Versi bahasanya the Lord's Prayer, ya doanya Tuhan. Sebenarnya kalau kita baca Bible ini doanya kita, bukan doanya Tuhan Yesus. Karena Yesus ajarnya kalau kamu berdoa, kamu doanya kayak gini. Karena sudah doa kita. Nah, itu ajarin sama kita. Waktu kita berdoa, Dia Bapa kita. Waktu kita berdoa, kita bukan dapetin sesuatu, semata-mata dapetin sesuatu. Waktu kita berdoa, kita menjadi, we become. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seringkali waktu kita berdoa, Tuhan aku mau dijawab segera dan secepatnya. Ada-kadang Tuhan minggu depan lagi nih jawabannya. Kita hanya gitu nggak? Kalau bisa sekarang bukan? Ya. Karena aku juga suka bercanda gini. I think kalau berdoa itu kayak gini dia berbicara. Doanya God, I want to be patient. Tuhan aku mau sabar dan tolong berikan ke saya sekarang juga. Jawabannya nggak kayak gitu. Karena Dia yang Tuhan bukan kita. Betul nggak? Di dalam banyak kehidupan saya mengucap syukur. Tuhan tidak menjawab doa saya seperti yang saya minta. Let me give you an illustration. Ada satu cerita, whether this is true or not, tapi it's a good illustration. Ada satu pemain golf internasional, very good golf player gitu. Satu hari dia diundang oleh seorang sultan di Timur Tengah. Jadi main golf bareng. Ada main golf, selesai, terus biasa duduk ngobrol gitu kan. Terus sultannya tanya, thank you, kamu udah main golf, I appreciate your time, udah terbang jauh-jauh. Sebagai bentuk aku menghargai kamu, I wanna give you something. Ask me something. Main golf ini, wah udah main sama sultan, udah happy banget gitu kan. Minta apa ya? Dia nggak terpikir. Apa yang minta sama sultan gitu kan? What kind of gift that I can ask from the king gitu kira. Terus dia seperti wah kayak terpaku gitu, terpesona. Aku mau ngomong apa? Terus dia kepikir bahwa dia koleksi golf club, mesti golf gitu ya, golf club. No, it's okay. Tapi no, I have to give you something. Terus dia bilang, well, I collect a golf club. Maybe a golf club is nice for me, gitu kan? Oh, okay, sure. Terus dia pulang. Menunggu gitu ya. Kok gak dikirim ya golf club? Terus kayaknya lupa kali ya. Tapi kalau minta nggak pakai mati kalau misalnya yang ingetin kan apa gitu kan? That's okay lah. Mungkin dia lupa. Tapi beberapa bulan kemudian, gak lama ada orang ketuk pintunya. This is dari Sultan. Satu amplop. Kok di luar ekspektasi? Waktu dia buka amplopnya, itu sertifikat kepemilikan sebuah golf club dengan 18 holes. Sebagai pemain golf, pikiran dia, I just wanna get a stick gitu ya. Tapi as a king, a golf club, okay, I'll find out golf club yang bisa aku beli, and I give it to you. Kalau kita boleh jujur dalam kehidupan kita, cara kita melihat masalah itu tidak seperti cara Tuhan melihat masalah kita. Dia jauh lebih besar, dia jauh lebih berkuasa, dia jauh lebih mampu.
Jadi waktu dia jawab problem kita, saya mengucap syukur dia tidak jawab sesuai dengan saya. Saya mengucap syukur dia nggak jawab sesuai dengan permintaan saya, karena begitu small. So prayer is powerful not because God answers merely based on our request, but because God answers based on His infinite wisdom. Hikmatnya yang nggak terbatas itu yang Dia berikan sama kita. Baik itu apa yang kita minta, baik itu timing, apapun. Kita mungkin bisa kecewa, tapi kenyataannya waktu dia jawab, kita akan bilang, wow, amin. Dan hari ini, I want to end with this. Waktu Yesus bilang, mari padaku, kamu yang berarti lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah koknya kupasan dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Waktu Yesus bilang, hey, you have a lot of loads, come to me, let me take care for that. Dan yang Yesus bilang, kok bicara juga hubungan connection kita sama Tuhan. Prayer might be sometimes that we have to take to connect, tapi lebih dari itu, Tuhan Yesus mengundang kita to come to Him. Hari ini saya mau mengajak kita menyembah Tuhan. Saya akan berdoa, tapi lebih dari saya berdoa buat teman-teman di sini, saya mau mengambil waktu ini. Kalian berdoa, just the next 5 minutes. Kita akan bangkit berdiri. Saya ngajak kita bangkit berdiri. Sementara worshipnya, saya mau mengambil waktu. Kita berdoa di samping kamu. You gonna come personally. Saudara boleh angkat tangan, saudara boleh tangan di dada, saudara boleh just make an expression you want to express sama Bapak. Saudara nggak perlu datang, oh ya Tuhan yang penuh kuasa, dan you just come. Apa yang Yesus bilang? Bapak, ini aku anakmu. Sebelas that. Oke. Saya tahu beberapa dari kita punya challenge, kita punya tugas, kita punya deadlines, oke. Atau kita mungkin punya kita berpikir, oh, aku masih berdosa, aku punya lakukan banyak hal yang nggak harusnya aku lakukan.
kami kuat, bukan ketika kami sanggup, tapi ketika kami tidak sanggup. Bukan ketika kami melakukan banyak